Selamat datang kembali di podcast ini, tempat amatiran seperti kita mencoba mereview film. Ya, kenalin aku Aldio, amatiran 1 dan Tania, amatiran 2. Yeah. hari ini kita berdua akan mereview, lebih tepatnya merekomendasi ya, film drama keluarga dari studio apa, Bu? A24. Siapa sih yang nggak tahu A24 zaman sekarang, ya nggak sih? Jadi akhir-akhir ini kita tuh lagi sering banget nonton film-film yang diproduksi dan didistribusikan sama A24. Dan kita bisa bilang sih, mereka tuh emang punya banyak judul-judul film, especially drama keluarga deh, yang ceritanya tuh satu nggak biasa. Terus kedua, secara visual itu tuh amat sangat eye pleasing. Jadi apa ya, bukan film blockbuster gitu ya, bisa dibilang ya. Iya, bukan film blockbuster pada umumnya ya. Estetik lah ya, kalau kata anak zaman sekarang tuh estetik banget. Jadi A24 nih bisa dibilang punya standar filmnya tersendiri ya. Jadi mereka ini kayak anti sama film-film popcorn dan brainless movie yang cuma pure fun only, kayak Brainless. Adam Project. Brainless. Sebenarnya aku tuh punya banyak banget favorit dari A24, karena kayaknya dari bulan November itu tuh kebanyakan film yang aku tonton itu adalah filmnya A24 sih. Jadi lumayan banyak judul yang aku suka. Biasanya rata-rata aku cocok gitu. Cuman hari ini kita tuh bakal ngerekomendasiin 2 film yang temanya itu tuh drama keluarga. Yang pertama adalah Come On Come On, dibintangi oleh Joaquin Phoenix dan Woody Norman. Terus Come On Come On ini disutradarai sama Mike Mills. Terus rekomendasi kedua kita itu adalah After Yang, yang dibintangi sama Colin Farrell. Tau kan Colin Farrell siapa? Kalau kemarin kalian nonton The Batman. After Yang ini disutradarai oleh Kogonada. Mungkin kalau Kogonada belum nama yang terlalu familiar ya, but more on that later. Gitu. Basically rekomendasi kita hari ini tuh punya satu benang merah sih. Keduanya punya cerita yang kompleks dan memperlihatkan dinamika yang nggak biasa dari sebuah keluarga gitu. Mungkin bisa dijelasin dulu, Van, untuk barangkali belum ada yang tahu kedua film ini, mulai dari Come On Come On aja ya. Oke, baiklah. Sambil trailer ya. Jadi Come On Come On itu bercerita tentang Johnny, seorang radio journalist yang mendadak harus jagain anak laki-laki kakaknya. Karena dia tuh harus nemenin, kakaknya ini harus nemenin mantan suaminya ke rehab. Johnny nggak biasa dengan anak kecil dan kebanyakan waktunya dihabiskan untuk kerja. Tapi menghabiskan waktu dengan keponakannya ini memberikan sebuah perubahan ke hubungan antara dia dan kakaknya dan anaknya, dan juga orang-orang di sekitarnya mereka gitu. Jadi ini menarik banget sih menurut aku, nanti perjalanannya itu. Dan menurut aku dikemasnya itu tuh amat sangat smart juga. Storyline dari Come On Come On ini bisa dibilang cukup simple ya. Ceritanya itu cuma Uncle Johnny, paman Johnny itu Uncle Johnny mencoba untuk mengurus dan mengenal lebih dalam keponakannya ya, si Jess, secara lebih dalam, dan juga ingin memperbaiki hubungannya dengan kakaknya, si siapa namanya? Viv. Viv. Atas tragedi yang menimpa mereka berdua ya. Kalau nggak salah mamanya meninggal. Jadi hubungan mereka berdua retak, dan di film ini mereka bertiga tuh berusaha untuk memahami satu sama lain. Jadi inti ceritanya Come On Come On itu kurang lebih kayak gitu. Ini sebenarnya lumayan banyak layer sih dalam hubungannya mereka. Kayak semacam si Viv ini tuh dia jadi single mother, terus harus ngurusin ibunya dulu yang sakit. Terus Johnny ini super sibuk. Dia basically itu orang yang workaholic ya, bisa dibilang ya. Dan karena mereka itu tuh sibuk banget sama hidup masing-masing, mereka tuh gak berkomunikasi satu sama lain gitu loh. Jadi kayak semacam, bisa dibilang mereka tuh estranged family kali ya, keluarga yang
nggak deket secara emosional satu sama lain gitu. Cuman abis babysitting si Jess ini sesuatu terjadi. Ada sedikit twist di sini di keluarganya si Viv ya, dimana nanti Betul, akan kita betul. tahu di pertengahan film ini yang cukup mengagetkan. Kayak itu ya, kayak headline-nya Tribun ya. Pertengahan film ini cukup mengagetkan. Tapi emang sih makin kesini aku tuh makin suka tipe cerita yang ngangkat kompleksitas hubungan manusia ya. Dalam arti mungkin karena kalau angkatan kita kan zaman dulu kebanyakan film atau mungkin apa yang kita lihat di TV itu kan menggambarkan sosok keluarga harmonis yang semuanya itu tuh baik-baik aja. Tapi makin kesini tuh, well, real life itu nggak semanis itu kan. So ada film-film kayak gini nih sebenarnya itu tuh kayak lumayan ngasih insight sih, dalam arti kayak, well, you know, there's a lot of thing can happen in relationship, mau itu kayak sama keluarga, sama teman, sama mungkin pasangan kayak gitu. So ini tuh salah satu film yang aku rekomendasi banget sih. Despite visualnya yang hitam putih, cerita yang ditampilin itu tuh sama sekali nggak hitam putih. Ya karena tadi saking kompleksnya ya. Dan mungkin yang aku paling suka dari film ini tuh adalah punya mood yang tenang. Misalnya tuh ada konflik, itu pun apa ya, nggak berisik gitu loh, nggak kayak teriak-teriak satu sama lain gitu loh. Jadi kamu tuh kayak ada waktu buat memproses konflik itu. Terus flow cerita itu juga straightforward, ngalirnya tuh enak buat aku. Jadi bisa dibilang sih film ini tuh pas kamu tonton itu kamu tuh tinggal ngikutin aja ceritanya. Tapi begitu selesai kamu tuh jadi punya apa ya, punya banyak bahan renungan gitu sih kalau aku bilang. Banyak pesan tersembunyi dan pesan moral di film ini. Itu yang bikin kamu gampang empati juga ke karakternya, dan juga ya banyak yang bisa direnungi lah. Aku tuh suka banget hubungannya Johnny sama Viv. Sebenarnya hubungannya mereka tuh bukan yang harmonis gimana gitu, kayak mereka tuh sering banget berantem kan. Tapi aku suka apa ya, kayak whatever happen between them itu tuh mereka tuh selalu find a way buat kembali ke satu sama lain gitu. Kayak semacam misalnya Johnny lagi ada kepikiran apa, dia nelponnya tuh Viv. Viv juga kalau minta tolong apa, dia tuh minta tolongnya itu tuh ke Johnny gitu. Aku tuh suka mereka tuh tahu kekurangan sama kelebihan satu sama lain. Mereka itu tuh nggak menutupi ketidaksukaannya itu. Tapi tetap apa ya, mau jadi tandem gitu sih buat satu sama lain. Dan aku juga suka betapa lembutnya sikapnya Johnny itu ke Jess. I mean, dia tuh orang yang awkward banget gitu loh si Johnny itu. Secara dia tuh seumur hidup tuh dihabiskannya itu tetap bekerja gitu. Dia nggak biasa handling anak kecil, but then dia itu tuh buat aku sih, dia tuh berhasil memposisikan diri itu tuh jadi orang dewasa yang mau mendengarkan si Jess ini, si anak kecil ini gitu. Jadi kayak Joaquin Phoenix ya emang kayak jago banget, kayak apa sih yang dia nggak bisa, kayak aku nggak tahu deh. Dia aktingnya jago banget gak sih? Dari Joker sampai sekarang bisa berperan sebagai apa aja, ya nggak sih? Benar-benar. Dan especially di film hitam putih gitu loh Al. Kalau film hitam putih kan kayak aku ngerasa ekspresi kamu tuh lebih terlihat kalau di film hitam putih, karena kayak apa ya, semuanya itu tuh shade-nya itu tuh hampir mirip gitu loh. Jadi kalau kamu tuh nggak deliver emosi yang oke tuh nggak bakal ke-translate menurut aku di gambar. Dan satu hal lagi yang menarik buat aku, kenapa aku bilang Keman-Keman ini tuh ceritanya simple tapi disajikannya itu dengan smart. I think mereka tuh ada beberapa side story sebenarnya ya, tapi side story-nya di sini itu tuh di akhir itu tuh supporting storyline utamanya. Kayak misalnya interviewnya Johnny buat kerjaannya, dia kan ada project tuh keliling Amerika buat interview anak-anak muda, ditanyain pendapat mereka tentang dunia, tentang masa depan. Dan buat aku tuh jawaban-jawaban anak muda itu tuh apa ya, memperkuat storyline utamanya Keman-Keman sih, dan juga ngasih
ngasih sesuatu yang fresh gitu loh. Karena film ini tuh jadinya itu tuh nggak cuman kaku dari sudut pandang beberapa karakter aja, tapi there's a lot of things in play gitu. Buat aku orang yang nonton Keman-Keman ini tuh bisa mendefinisikan film ini tuh ke banyak hal sih. Karena ya itu dia, ada banyak pendapat yang dirangkai dengan amat sangat bagus di film ini. Menurut kamu karakternya gimana nih yang ada di Keman-Keman? Keman-Keman kan ada 3 karakter utama ya, si Johnny, Jess, dan Viv ya. Itu menurutku mereka bertiga tuh bagus banget sih. Dinamikanya dapat banget. Jadi misalnya kita ambil contoh si Johnny sama Viv itu juga kelihatan banget kok mereka tuh punya kecanggungan, mereka punya masalah yang belum terselesaikan dan sehingga membuat mereka itu menjadi canggung dan nggak bisa saling terbuka satu sama lain. Dan juga si Johnny dan si Jess juga sebagai orang yang baru kenal juga memiliki dinamika yang sangat unik ya. Kadang itu bukan terlihat antara Johnny yang lebih dewasa, tapi kadang di banyak scene itu si Jess justru memiliki pemikiran yang jauh lebih bijak daripada Johnny. Itu terjadi sering banget sih di film ini. Jadi si Jess ini bisa mengajari Johnny untuk menikmati hidup dan begitu juga sebaliknya. Itu tadi untuk masalah karakternya ya. Jadi aku antara ketiga karakter ini menurutku dapat banget. Jadi selama 2 jam ya kalau nggak salah film ini ya, itu aku nggak ngerasa bosen, soalnya mereka menggambarkan konflik itu dengan cara yang unik dan konfliknya pun juga dalam banget. Bahas soal visualnya pun juga menurutku oke. Aku suka penggambaran shot-shot di kotanya ya, itu kayak sinematik sekali. Benar, aku setuju banget sih. Aku nggak tahu ya kan, palet warnanya tuh kayak menonjolkan sisi gelap, sisi emosional karakternya sendiri dari ketiga karakter utama itu kayak memiliki karakter yang kompleks dan itu digambarkan dalam palet warna yang agak susah dijelaskan sih, pokoknya terasa lah gitu. Ya, aku paham sih. Aku paham karena film yang nggak berwarna itu tuh biasanya itu tuh emang lebih ngasih mood yang emosional, karena mungkin shot-shot yang dipakai kebanyakan itu tuh yang close up, ya nggak sih? Yang memperlihatkan ekspresinya gitu. Jadi aku setuju sih. Ada satu scene yang aku tuh inget banget dan itu tuh favorit banget. Jadi waktu itu tuh si Jess sama Johnny itu lagi di New York dan mereka tuh itu lagi belanja gitu loh. Lagi belanja mau beli sikat gigi gitu karena mereka kan nginep kan di New York karena kerjaannya Johnny. Terus si Jess ini tuh ceritanya itu tuh pura-pura hilang dan Johnny tuh khawatir, tapi ternyata Jess tuh cuman sembunyi doang dan akhirnya tuh ngagetin Johnny gitu. Di situ Johnny tuh marah banget yang sampai membentak dan Jess itu tuh kaget dibentak, jadi dia tuh marah balik. Of course anak kecil kan. Aku suka abis itu tuh si Johnny tuh telepon si Viv dan Viv tuh cuman bilang kayak ya kamu wajar sih khawatir, tapi ya minta maaf aja sama dia gitu. Dia tuh juga kaget kamu marah karena dia mikirnya tuh bercanda gitu. He's just a person, Johnny, kayak just apologize to him. Terus aku tuh yang kayak oh that is very nice. I mean kayak I don't know, kayak the thought mamanya bilang kayak he's just a person, Johnny, kayak maksudnya kayak kamu treat dia kayak kamu tuh nge-treat aku gitu, kayak kamu minta maaf aja, jangan diambil pusing, bilang aja kamu tuh khawatir gitu, dia pasti ngerti gitu. Dan aku tuh kayak oh more black and white movie please. Cinematography-nya beautiful, camera work beautiful. All in all sih this movie is perfect for me. Lanjut. Jadi teman-teman kalau mau nonton Keman-Keman bisa ditonton di Apple TV, di Amazon di Amazon dan di YouTube. Bisa renting atau beli kali ya kalau di YouTube itu. Just check it out. Go watch it.
Okay, on to the next movie. Roll the trailer. Jadi, After Yang menceritakan fast forward ke masa depan di mana robot android sudah senormal vlogging di tempat publik. Sebuah keluarga baru saja kehilangan robot android mereka yang dimana tugasnya menjaga dan merawat anak perempuan mereka yang bernama Mika. Si ayah, Jake, berusaha keras memperbaiki Yang karena tahu anaknya bergantung dengan dia. Sedangkan si ibu, Kira, maunya Yang ini diganti saja dengan robot yang baru. Dalam perjalanannya mereka menjadi paham kalau keberadaan Yang itu ternyata dulu menjadi sebuah gap atau jurang dalam kehidupan keluarga mereka. You make it sound as if Yang is a bad guy. Iya, harusnya dia ini antagonis tersembunyi. Padahal potongan rambutnya lucu banget. Hal pertama yang paling menonjol dari After Yang itu mungkin bisa dibilang adalah universe-nya ya. Lifestyle yang ditampilkan di sana tuh beda banget. Bukan beda banget sih sama dunia nyata. Jarang ditemukan di dunia nyata. Kalau aku bisa umpamain sih, it's almost as if we are in Black Mirror universe, but nothing bad happen there. Kayak ini tuh seaneh Black Mirror, tapi apa ya, kejadiannya nggak aneh-aneh kayak Black Mirror. Dan aku suka banget sih universe-nya mereka itu. Kayak I love the aesthetic, I love the house, the milk cartoon. Kayak box susunya aja tuh estetik. Ntar ya, lihat box susunya. Terus the way they dress, arsitektur rumahnya, tetangganya gitu. And despite the high techno era, jadi ceritanya kan amat jauh di masa depan kan. Jadi kayak udah high tech banget. Lingkungannya itu tuh nggak tipikal film-film high tech masa depan futuristik gitu loh. Somehow lingkungannya itu tuh amat sangat zen. Kalau misalnya kita gambarin, mungkin kayak kamu tuh tinggal di rumah tradisionalnya di Jepang gitu, yang ada tamannya rapi banget, terus ada suara gemericik air. It's very zen, kayak tapi high tech. Iya, jadi visualnya nih kayak tradisional tapi futuristik tapi tradisional. Bayangin tuh. Jadi jangan bandingin kayak misalnya kayak apa ya, kayak Star Trek ataupun film-film sci-fi tingkat atas lainnya tuh. Bukan. Ini tuh jauh berbeda dari itu. Itu kayak ini tuh kayak tradisional kayak masa sekarang tapi diselipin teknologi yang sangat canggih gitu aja sih bedanya. Aku suka banget sama setting rumahnya ya. Rumahnya tuh sangat nyaman banget kayaknya ditinggali. Oh iya. Sangat Totally. arsitekturable. Sangat nyaman. Aku yakin tuh gayanya Japanese Japanese. Scandinavian. Campuran ya, Japanese, Scandi, futuristik. Oh iya. Benar-benar nyaman banget sih rumahnya. Terus juga ya meskipun mereka entah kenapa kalau malam mereka suka banget gelap-gelapan, kayak nggak punya listrik ya. Pakai lilin. Itu bukan gelap-gelapan, itu tuh moody biar kayak moodnya itu tuh kayak kebangun gitu loh. Tapi secara visual ini memang bagus banget sih After Yang. Dan pengambilan settingnya aku juga suka, banyak shot yang sinematik sekali ya di film ini. Terutama banyak di scene tea shopnya si Colin Farrell ya, si Jake-nya. Oh ya, Itu banyak shot yang sinematik sekali, jadi kerasa Japanisnya tuh kerasa banget di situ. Tema film ini tuh tentang move on dari tragedi, jadi mungkin untuk sebagian orang akan ngerasa relate ya dengan tema film ini. Kerusakan yang dialami Yang ini masih abu-abu di film ini, jadi dalam artian ada kemungkinan masih bisa diperbaiki, ada kemungkinan enggak. Sepanjang film itu kita ada banyak tema. Yang pertama ada tema move on dari tragedi pastinya, terus harapan, dan juga mengenang masa lalu dari orang yang sudah pergi. Itu tema kuat dari film ini.
Ya, jadi emosi kita tuh serasa dibawa kayak roller coaster karena kita dibawa ke, pertama ada move on dari tragedi, kita sedih, terus juga kita ada harapan, apa yang diharapkan oleh yang terhadap keluarganya ke depannya, dan juga mengenang masa lalunya, bagaimana yang ini memperlakukan keluarganya dan respect banget sama keluarganya ya, yang di flashback masa lalunya itu kerasa banget semua emosionalnya. Bener sih. Mungkin kalau kita sempat mikir, toh yang itu tuh Android gitu loh, beli aja yang baru, ya nggak sih? Tapi yang itu yang dipikirkan sama orang tuanya Mika juga awalnya, terutama si Kyra. Tapi buat Mika, yang itu tuh lebih dari sekedar Android gitu loh, karena dia tuh adalah orang dewasa yang selalu ada buat si Mika ini, yang selalu jagain Mika. Bisa dibilang kayak dia tuh hampir kayak apa ya, hampir kayak kakak laki-lakinya Mika beneran lah. Dia tuh kayak bukan robot gitu, saking apa ya, mereka tuh punya keterikatan emosional yang kuat satu sama lain. Ditambah lagi Mika sama Yang kan etnisnya sama kan ya, jadi mungkin kayak lebih touch lagi si Mika ini gitu. Jadi memang si keluarganya ini kan memang sengaja beli Yang untuk menemani Mika, karena Mika sendiri kan diadopsi oleh mereka. Jadi biar si Mika ini nggak kelihatan terasingkan, makanya mereka beli Yang sebagai guardian, dan juga ya yang akhirnya juga dianggap sebagai anak sendiri nantinya. Tapi di sisi lain juga mungkin apalagi zaman sekarang ya, bisa dibilang emang kita tuh punya banyak distraksi, dimana dalam keluarga kita tuh nggak berkomunikasi satu sama lain gitu loh. I mean kalau kita ngomongin keluarga tuh kan kayak semacam komunitas pertamanya anak kecil kan. So misalnya kalau si anak ini nggak merasa terhubung ke komunitas kecil itu, bisa jadi dia ntar kebingungan kan pasti dalam hidup gitu kan. I mean seberapa sering sih kita tuh duduk bareng sama let's say keluarga, terus kita tuh kayak main HP sendiri, ya nggak sih? Sometimes mungkin kita aku yakin pasti ada momen kayak gitu di setiap keluarga. Sometimes mungkin kita ngerasa kalau make conversation tuh ribet dan capek. Makanya kita tuh prefer ya udah mainan HP aja atau gimana gitu. Itu yang terjadi di keluarga Jack juga sih menurut aku. Saking sempurnanya si Yang ini sebagai caretakernya Mika, sampai-sampai orang tuanya tuh nggak perlu ngapa-ngapain lagi gitu. Mereka tuh jadi nggak punya alasan buat berkomunikasi sama si Mika ini, karena nggak ada kegiatan yang mereka lakuin bareng, atau nggak ngobrol hal-hal I don't know antara orang tua dan anak gitu. Jadi mereka tuh jadi mungkin ngerasa nggak ada kebutuhan kali ya buat kayak komunikasi gitu sama si Mika. Itu juga yang mungkin bikin aku berpikir kalau pendekatan kuno kuno ya benar, keras sekali. kayak heart to heart talk, terus spending quality time together, itu tuh the best foundation to human relationship sih. Nggak cuman ada di satu tempat yang sama ya, but benar-benar kayak berusaha engage satu sama lain. Nggak misalnya kita makan bareng, anaknya yang satu nonton YouTube, terus yang satu bales WA, kayak that's not what I mean. Nah, tadi kan sudah bahas karakter yang selain Yang. Nah, kalau misalnya karakter Yang-nya ini sendiri, itu memang menurutku dia tuh terlihat lumayan perfect gak sih? Perfect banget sih kalau buat aku. Kayak perfect Yeah. score. Mungkin dia memang diciptakan sebagai manusia yang perfect ya. Android. Sebagai android yang perfect. Nah, android. Ya, jadi dia tuh ngelihat dia tuh kayak motivator. Ya, motivator banget. Meski kadang agak menjengkelkan, tapi dia tuh peduli banget sama adiknya dan juga sama ayah dan ibunya ya. Bahkan yang juga sempat nanya soal filosofi teh,
Itu Oh aku iya. suka banget. Oh iya, itu bagus banget sumpah. Iya, iya, benar 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 benar. Terus ya terutama sama Mika ya, Mika sebagai adik angkatnya itu juga dia berperan baik sebagai kakaknya. Dia jadi guardian, dia yang menuntun Mika buat Mika nggak kesepian. Itu juga digambarin dengan flashbacknya itu dapat banget sih. Dan juga aku suka twist, ternyata ada twist juga di film ini yang aku kagetnya. Iya, aku juga Sedikit twist. sumpah aku nggak nyangka sih yang itu. Ternyata yang ini punya backstory di belakang. Iya. Kalau penasaran nanti nonton saja di belakang ada apa. Yang pasti twist ini bikin aku cukup emosional, kena sih maksudnya. Feelingnya dapet, dan ternyata Yang tuh juga punya masalah sendiri. Padahal dia android ya. Oh iya, aku suka banget sama Ada. Belum dijelasin ya tadi ya. Oh, belum. Tapi itu ntar aja, nggak usah dijelasin lah. Kalian nonton aja buat cari tahu siapa itu Ada. Hallelujah Richardson, mantap. Tapi bener sih, aku tuh nggak nyangka yang bagian twist di akhir itu. Karena mungkin aku tuh bener-bener yang kebawa dari awal cerita tuh. Aku nggak terlalu berpikir nontonnya, cuman duduk aja dan ngikutin kemana ceritanya pergi gitu. Jadi emang nggak berspekulasi apapun juga. The best thing di film ini tuh adalah gimana caranya mereka tuh mempresentasikan si Yang ini, karena Yang ini tuh cuman hadir sebagai ingatan doang kan di film ini. Di beberapa scene itu tuh ada tuh ntar teknologinya, kalian nonton aja. Yang jelas teknologinya itu tuh amat sangat keren. Kalau kalian udah pernah nonton Black Mirror itu mirip-mirip kayak di sana gitu. Itu very interesting karena aku paham perasaannya Jake yang ngelihat ingatannya Yang, seakan-akan itu tuh film gitu loh buat dia. Tapi itu adalah kenyataan buat Yang gitu. Dan di posisinya Jake yang ngelihat semua itu tuh, of course kamu tuh ngerasa surreal gitu gak sih? Kayak itu tuh sesuatu yang ternyata tuh dekat banget terjadi di dekat kamu, but then kamu tuh taunya tuh setelah orang itu tuh sudah pergi gitu loh. Bukan orang android itu sudah pergi gitu. So itu mungkin kayak surreal moment banget. Itu aku dapetnya di situ sih. Aku invested banget di Yang itu tuh gara-gara itu. Dan bagian itu juga sedikit banyak yang bikin Jake mulai menyadari apa yang harus dia lakukan sebagai ayah dan suami di keluarganya dia gitu kan. Sedikit note sih mungkin, walaupun origin Yang sebagai android itu tuh nggak seberapa diceritain ya. Kayak android di universe-nya mereka itu apakah sebelumnya pernah jadi manusia, makanya si Yang punya backstory itu atau gimana gitu, atau company-nya asalnya dari mana. Itu tuh memang nggak banyak dijelasin, tapi aku juga nggak seberapa terganggu sih, karena toh ceritanya tuh emang lebih ke emotional relationship-nya, bukan tentang teknologi android ini gitu loh. Beda sama Lapak Sebelah ya. Apa Lapak Sebelah, Bu? Cari aja tuh film-film sci-fi yang android mau menguasai dunia. Ya itu nggak seberapa mengganggu sih sebenarnya buat aku, karena kita tuh udah amat sangat invest di itu tadi, di sisi emosional, hubungan emosional antar karakternya gitu sih. Dan juga banyak banget pesan moralnya di sini, sama kayak Kemon di sini juga banyak. Di After Yang ini juga banyak pesan moralnya ya. Ambil contoh yang paling sering dibahas itu diversity-nya, Ya. masalah ras. Itu sering kali dibahas. Mungkin dari pemilihan cast-nya udah kelihatan kan. Iya, kelihatan banget sih. Masing-masing berbeda ini rasnya. Dan si Mika juga diceritain beberapa kali dia mengalami masalah rasis ya. Dan ada satu kata-kata dari Yang itu yang lumayan memorable buat aku. Itu dia ngomong, kenapa dia dibilang Chinese. Wah. Jadi Yang ini kan dia nggak ngerti kenapa dia tuh dibilang Chinese, karena dia kan android ya, dia nggak ngerti hal-hal seperti itu ya. Yes. Aku suka banget sih, dan dalam banget, itu bisa jadi bahan renungan juga. Cie. Iya ya. Terus juga banyak tema kehidupan lainnya, kayak misalnya ya kayak tadi filosofi teh,
Dan ada juga soal orang tua angkat ya. Mika kan sempat insecure dengan orang tua angkatnya. Terus Yangnya memberikan ini kata-kata bijak lah seputar anak angkat. Wah, itu juga bagus. Itu kalau aku terjemahkan ke bahasa Gen Z ya, itu kalau kamu mau deep talk tapi kamu tuh forever alone ya, you go watch these two movies guys, karena kamu tuh bisa deep talk abis itu healing ya nggak sih, biar kamu tuh nggak pusing 7 keliling. Cukup dengan menonton 2 film ini. Emang feel-nya After Yang sama Keman-Keman ini tuh menurut aku sama ya. Ceritanya ngalir walaupun ada beberapa flashback point, tapi again karena mungkin moodnya dari awal tuh yang tenang gitu, jadi nggak seberapa terganggu. Oh, scoringnya After Yang, ya ampun, scoringnya After Yang tuh oke banget sih. Kayak yes. Dengerin albumnya juga, terutama yang Miss Key nyanyiin di akhir itu. Tuh kayak sumpah ya ampun, sumpah aku suka banget track itu, kayak pas banget sama apa yang terjadi di filmnya ini gitu. Fun fact juga untuk After Yang ini banyak cast Asianya ya, mulai dari sutradaranya sendiri. Kogo Nada itu adalah orang Korea Selatan. Ada musik direkturnya tuh juga Asuka Matsumiya, itu kelahiran Jepang. Cast-nya juga Yang itu kan orang Asia, dan Mika itu adalah orang Indonesia Amerika. Oh, Gak nyangka kan? tapi kalau ngeliat nama belakangnya ketebak sih. Iya, aku baru taunya pas aku setelah selesai nonton, aku buka Letterboxd, loh kok ada nama yang unik, Ada nama yang Nusantara banget. iya Nusantara banget ya. Terus serta baru tak lihat, oh beneran ini Indonesia Amerika si Mika. Ya, seneng banget sih, kayak semacam I don't know ya, di film makin banyak sih film-film yang nampilin diversity gitu. Jadi sekarang kita tuh bisa lebih bisa lebih punya representatif lah, ya nggak sih, di dunia perfilman gitu. Ya, it's very nice, dan itu tuh sesuatu yang menenangkan. Asal sesuai dengan porsinya ya. Oh ya, iya benar-benar. Iya benar, aku kasih note sesuai dengan porsinya. Jadi kalau dari aku sih ngerekomendasiin 2 film di atas buat yang pengen nonton film yang moodnya tenang. Film yang kamu tuh tinggal duduk dan ngikutin aja ceritanya, tapi masih dapat manfaatnya ya. Bukan film brainless. Gak boleh kasar bu. Oh iya, bukan film popcorn. Sensasinya tuh beneran kayak kamu tuh abis meditasi atau yoga gitu ya. Nonton 2 film ini tuh mirip-mirip sih kalau aku bilang. Semacam dapat clarity dan perspektif yang nggak biasa emang. Dan sebagai manusia yang komunikasi sosialnya terbatas, film-film kayak ini tuh bikin aku belajar banyak soal situasi kompleks dalam hidup. Jadi kalau kalian mau lihat drama yang punya banyak pesan moral, lebih mengenal manusia secara dalam, dan juga karakteristik yang jarang kamu temui di film atau di dunia nyata, itu kamu bisa nonton kedua film ini. Ini sangat recommended banget. Pesan moralnya banyak banget, mulai dari diversity ras, ada mental health issues, ada move on dari kehilangan, keterbukaan satu sama lain, dan ya masih banyak lah pokoknya. Jadi film ini lebih untuk merefleksikan diri ya, untuk direnungi, makna kehidupannya bisa direnungkan. Kalau kalian mau nyari komedi, ini bukan film yang tepat. Bukan. Jadi jangan salah ya. Kalau nyari komedi, nontonnya The Adam Project. Nah itu tepat sekali tuh. Deep talk, healing, nonton film ini. Gak usah liburan ke Bali, cukup nonton ini. That's some of the recommendation from us. Semoga kalian
mau nyoba nonton dua film ini because dua film ini worth the time banget menurut aku. Dan semoga setelah kalian nonton kalian suka rekomendasi kita. Kalau kalian suka dengan video kita, bisa bantu kita dengan tombol like, tombol subscribe, dan juga bisa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Siapa tahu banyak yang butuh healing dengan nonton dua film tadi ya. Betul. Siapa tahu ini bisa jadi bahan deep talk. Dan juga biar kita bisa bikin konten juga. Betul. Semangatin kita dong. Kita tuh butuh dimotivasi, guys. Ya wes, kalau gitu, thank you so much for hanging out with us today, guys. See you on the next video. Bye bye.